juga memang nggak sekolah ya. SD juga nggak emang sekolah, saya itu nggak nyam pendidikan. Ini logonya Kujang. Apa namanya? Kujang itu seolah leluhur Jawa Barat lah. Jadi nama saya hilang tuh. Jadi kunang gitu. Itu sebenarnya poyokan. Nah ini untuk rumah saya. Oh ini Bapak rumahnya? Karena pagarnya di atas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fatir Warawiri di channel YouTube pribadi saya sendiri. Untuk kali ini saya coba akan mereaksi sebuah video tentang tokoh dari Bekasi ya, khususnya Bekasi bagian selatan, Cikarang Selatan. Beliau tokoh karismatik ya, tokoh tauladan bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Abah Lurah Kunang ya. Beliau merupakan tokoh yang sangat disegani, tokoh yang sangat jadi panutan bagi semuanya. Untuk lebih dekatnya, untuk lebih tahu sosok beliau, saya akan tampilkan video tersebut. Ini berasal dari YouTube channelnya Jawara JCI ya. Jangan lupa tolong di subscribe ya untuk channel Jawara ini supaya lebih besar, lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akan langsung lihat videonya. Kita akan coba berkomentar sedikit demi sedikit dari video tersebut. Oke, silakan. Karena saya SD juga memang nggak sekolah ya. SD juga nggak emang sekolah, saya itu nggak nyam pendidikan. Ini logonya Kujang. Apa namanya? Kujang itu seolah leluhur Jawa Barat lah. Jadi nama saya hilang tuh. Jadi kunang gitu. Itu sebenarnya poyokan. Nah ini untuk rumah saya. Oh ini Bapak rumahnya? Karena pagarnya di atas. Iya. Abah Haji Kunang ya. Sekarang kan sering viral ya terkait Crazy Rich itu ya. Tapi menurut saya ini Crazy Rich sesungguhnya nih Abah Kunang dari Cikarang. Bukan hanya beliau adalah sosok yang dermawan, tapi beliau emang pengusaha yang sangat ulung ya, pengusaha sukses di Cikarang. Oke, kita lanjut. Bang pegang tangan Abang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Jawara Channel Indonesia. Abi, iya. Dakwah di Kampung Jawara, pengen silaturahim. Bapak Haji ini sebagai tokoh selatan Bekasi juga, tokoh Bekasi juga, pengen silaturahim bincang-bincang Pak Haji. Iya. Ini Pak Haji. Iya. Kita kan sekarang ini Bekasi ini kedengarannya lagi carut marut lah kedengarannya. Iya, betul bang. Nah, saya sebagai katakan nih tokoh muda di Kabupaten Bekasi, pengen sowan minta saran dan gagasan dari Bapak Haji ini, bagaimana Bekasi ini saat yang lalu, sekarang dan yang akan datang gitu Haji. Ya, saya juga ya berpikir ke situ sama aja ya. Bekasi ini kan yang sangat saya cintai, ya tempat lahir kita. Ya walaupun banyak orang yang dari mana-mana yang ada di Bekasi, anggap aja ini kan semua orang Bekasi. Saya juga pengen bersatu dengan para tokoh Bekasi yang dari setiap penjuru ya. Tapi memang hal itu bukan gampang itu Bang Herman. Susah ya? Sulit juga gitu. Bagaimana caranya? Saya juga terima kasih nih kedatengin Bang Herman nih. Datang ke sini. Mungkin ada seolah-olah jembatan kita untuk bersatu Bekasi. Siap. Ya, gitu. Kalau kita lihat ini, pertama kita dari kebudayaan dulu ya Pak Haji. Iya. Kebudayaan kita itu dari seni pencaksilatnya, juga dari padepokannya. Sekarang ini kan mereka pada punya kotak masing-masing tuh. Iya. Ya kalau menurut saya kan, pandangan saya itu Bapak Haji kan selain seorang tokoh, juga pemerhati budaya gitu, pemerhati daripada kearifan lokal Kabupaten Bekasi. Yang dulu mah Bapak Haji ini ya banyak pada belajar silat sama Bapak Haji. Iya. Saya sih benarnya saya juga kan ahli silat ya. Iya, silat. Cuman kan begini,
Sekarang saya kan udah tua, udah tahu kan, ya saya juga untuk kepentingan Bekasi ke depan seperti apa. Ya saya juga mohon kita nih di Bekasi bagaimana sebagai Pak Ustadz Herman ya, disebut Kiai juga bisa, disebut Ustadz juga bisa. Tolong jembatan ini teman-teman kita bagaimana kita supaya bisa bertemu demi kemajuan Bekasi. Nah, ini saya mengharapkan Bekasi ini bisa bersatu, ini kondusif kuat. Karena Bekasi ini penyangga ibu kota, walaupun bagaimanapun kita harus peduli gitu. Ini pemersatunya ya sangat mudah kalau untuk Bekasi mah. Biasanya kalau orang Bekasi nih, orang Bekasi keseniannya ada, ya kan. Terus yang kedua, para tokohnya ada, para tokohnya emang rada ribet sekarang Baji ini segi bingung. Iya, tahu. Makanya saya nggak mau nyebut Babaji Toko Selatan, Babaji Toko Bekasi. Yang diharapkan oleh pemuda-pemuda Kabupaten Bekasi ya tokoh seperti Babaji memberikan satu motivasi setidaknya untuk kemajuan daripada Kabupaten Bekasi. Gitu Bang Herman, saya dukung lah kegiatan Bekasi yang demi kemaslahatan masyarakat Bekasi ya. Kalau bicara seni Sunda topeng, saya tuh panjat topeng Bang Herman. Iya. Langkahnya juga. Saya dulu panjat topeng lah, saya biasa ahli begini-begini. Tangannya itu masih keras. Iya, saya panjat topeng. Kalau bicara Bang Herman hari silat, saya juga pernah ngajar silat. Ya artinya pernah juga di Padepokan. Mungkin itu kan masa lalu, lalu itu masa muda. Saya baru ini ketemu Babaji nih, baru ini. Nama udah sering. Namanya kedengeran dari utara sampai selatan sampai timur. Barat. Orangnya mana sih? Ya kalau bicara lapangan kita dari kecil orang ke sekolah nggak punya pendidikan, Herman. Bapak saya meninggal udah tahun 65, saya masih kecil. Saya tuh nggak ngenyam pendidikan, tapi kita juga prihatin bagaimana hidup ini supaya bisa maju, bisa manfaat buat orang lain gitu, buat keluarga kita, keluarga Bekasi umumnya. Itu aja. Iya. Terus itu Babaji, ya saya lihat langsung, saya dengar bahwasanya Babaji ini kan sekarang ini Garda Pasundan ya kan, sudah merebak kemana-mana. Itu bahkan dari kegiatannya pun sangat positif ya kan. Artinya dia sering menyambangi, sering membantu, sering memberi, juga tidak ada arogansi. Itu yang saya salut. Biasa kan ormas dikit-dikit apa namanya ribut, berebut ini, berebut kue ya kan. Garda Pasundan kok cantik banget ini Babaji. Ini luar biasa. Gini Bang Herman, sebelumnya saya kan memang bikin Garda Pasundan ini kan saya juga mantan ketua organisasi 10 tahun menjabat di Ikapud. Saya tuh sebenarnya pensiun jadi lurah, pensiun juga dari Ikapud. Sebetulnya saya tuh udah nggak mau, artinya udah nggak mau lah. Udah saya banyak teman-teman saya ini yang muda lah, kita dorong gitu ya, khususnya di Bekasi. Cuman anak-anak ini mungkin pada datang ke saya yang mantan-mantan organisasi Ikapud, yang nggak mau ngikut ke Ikapud lagi, pengen ngikut ke saya. Ya selain beliau pengusaha ya, jadi beliau juga adalah seorang pemimpin di suatu ormas yang bernama Garda Pasundan. Garda Pasundan itu bukan ormas di Bekasi, jadi di setiap kecamatan ada gitu. Mereka itu bergerak di bidang sosial, charity ya, dan usaha juga ada. Semoga bisa jadi pelopor ya untuk ormas-ormas ini, karena di Bekasi itu banyak banget ormas yang kutip arogan ya, tapi Garda Pasundan ini alhamdulillah mereka bisa jadi contoh buat ormas-ormas semuanya gitu. Pada intinya kita jangan sampai dianggap preman bergerombol lah. Artinya tidak ada wadah. Ormas ini kan, organisasi ini sebagai wadah lah. Cuman saya mohon ya, kamu boleh lah saya jadi pimpinan ormas lagi, jadi pelindung lah seolah-olah di mata kamu atau di keluarga kamu. Teman-teman kita yang ada di mantan anak buah saya di Ikapud lari ke Garda. Cuman saya mohon kamu nggak boleh arogan, nggak boleh ngacak-ngacak usaha orang yang lagi memang dikerjakan lagi kondusif, nggak ada masalah. Terkecuali kamu bersaing atau teknik di perusahaan-perusahaan baru, kita bekerja sama dengan ormas lain, berbagi rezeki lah, berbagi kehidupan lah. Kalau saya memang ngomong, kalau kamu cuma macam-macam minta duit 1.500.000, bikin masalah nama baik kita jadi, kamu nggak punya beras, mending minta aja sama gua. Saya bilang begitu gitu kan. Itu luar udah biasa. Kamu minta aja sama gua. Kenapa? Saya jadi ketua ormas, semua kun baju apa kan kita sering bantu. Kita enggak, oh anak gua harus setor ke gua. Enggak, Bang Herman. Iya benar. Enggak pernah begitu. Enggak pernah. Tapi kalau saya ngomong takut ini ya tanya aja lah. Iya, saya tahu, Bang Herman, tanya aja lah. Karena saya juga banyak ngalah lah kalau urusan begini-begini, banyak ngalah. Berarti itu ya, apa kuncinya tuh? Kuncinya jadi anak-anak buah itu, artinya anak-anak yang di Garda itu
silakan kamu cari makan, jangan masuk ke pekarangan orang. Jangan masuk pekarangan orang dan mengganggu orang lagi duduk. Iya, luar dan mengganggu biasa. orang lagi tenang, itu nggak boleh. Itu jarang. Kalau kita bersahabat, yang namanya ada bos kita bantu, ya kita minta ya sedikit buat pembinaan ormas itu boleh-boleh Iya, aja. luar biasa itu, Ya, Pak. karena kita juga kan ormas di Bekasi begini banyak. Kita juga harmonis dengan orang-orang lain. Iya, juga. luar biasa. Ya, biasa gitu. Nggak ada benturan. Saya pernah dengar juga baik dari di Garda Pasundan ataupun dulu waktu Ikapud yang dipegang oleh Babaji itu emang luar biasa. Luar biasa, nggak ada. Tidak Emang ada. alhamdulillah. Dan saya juga mimpin ormas 10 tahun di Ikapud. Begitu ya mungkin kabar di luar beda dengan pelaksanaan ya. Nggak ada sih sampai kita mimpin ormas yang ngandang di polisi. Nggak ada, iya. Yang apa enggak. Ya memang saya juga banyak kala demi kemenangan ya. Iya, luar biasa. Emang begini, Baji. Jadi dari yang saya tangkap dari apa yang Babaji bicarakan itu tentang organisasi yang ada, kebanyakan ya Baji, kebanyakan mereka kumpul-kumpul bikin kaos terus bikin masuk ke pekarangan orang yang udah didudukin malah bangkunya diambil ya kan. Iya. Dari Garda Pasundan saya tahu percis, bahkan saya lihat mata kepala sendiri, santunnya luar biasa. Ini nyambung juga nih dengan Jawara Channel Indonesia, santun. Jadi orangnya sopan-sopan. Yang kedua juga martabat itu dijaga, kehormatan daripada marwah, karena Garda itu kan arti barisan terdepan ya. Pasundan emang kita Pasundan, Bekasi juga. Iya, wilayahnya wilayah Pasundan. Wilayah Pasundan. Bukan kita memilah-milahkan, bukan orang Jawa Barat, bukan. Iya. Artinya disebut Garda Pasundan, Garda terdepan untuk membantu masyarakat lemah. Betul. Pasundan itu emang wilayah kita kan di Pasundan. Iya, Pasundan. Wilayah kita di Pasundan. Ya kita ormas sama ormas kita bergandeng tangan. Ya masyarakat ada yang memang kurang mampu ya kita bantu gitu. Jadi bukan kita punya organisasi, oh arogan nih gua punya ormas. Nggak ada, demi Allah sedikit pun saya. Iya. Gitu. Nggak ada. Alhamdulillah, jadi saya udah tahu percis dalamnya daripada Garda Pasundan. Satu lagi Pak Haji ini, Iya. Di dalam Garda Pasundan itu ada nggak sih apa namanya kerohaniannya gitu? Oh, itu mungkin komplit, Oh, komplit ya? Herman. Ya, ada juga ya untuk pengisian rohaninya, Ada juga ya ya? Ustadz. Kalau nggak salah namanya Ustadz Samsudin kalau nggak salah, kalau nggak saya di Samsudin. Jaya Sampurna. Iya, iya. Ya mungkin bagian pengacaranya, ya adalah ya. Semua komplit ya. Ya bagian kesenian budayanya si Dadang tuh. Oh, iya, tahu. Dadang, Nah. Dadang ya, yang di Telajung. Iya, Telajung. Yang dia orangnya Pak Deddy Mizwar. Iya. Nah itu bagian keseniannya. Oh, seniannya dia ya. Makanya nanti ya teman-teman dari juara apa? Jawara Channel Indonesia. Juara Channel Indonesia juga kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan. Kalau Iya. minta bantuan apa dan bisa dukung apa ke saya juga terbuka kok. Terbuka. Intinya tidak lain dari Jawara Channel Indonesia akan mendatangi daripada tanah-tanah Jawara, karena apa? Kita di dalam konten kita ini pertama mengangkat marwah ulama, yang kedua juga kita mengangkat daripada kearifan lokal, dan juga yang ketiga kita mendekati para tokoh-tokoh bagaimana bahwasanya marwah Jawara di Kabupaten Bekasi yang maaf ya Bang Haji, maaf Iya. ada di Kabupaten Bekasi ini kok udah urban apa aja ada. Iya, betul, Apalagi betul. banyak orang-orang berebut kekuasaan, ya kan, berebut apa namanya disebut Jawara dan jagoan. Saya dengar Baba Kunang ini, Baba Haji Kunang ini luar biasa. Namanya sudah seantero Bekasi dan sekitarnya, tapi kagak pernah tuh saya dengar Baba Haji itu apa namanya ikut arogan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada sesuatu pun selalu di tengah Pak Haji. Iya gini. Ada bangun dulu saya nih tuh, jadi Ini luar biasa. Abang supaya tahu saya curhat juga, saya nggak malu ya. Nggak apa-apa Pak Haji. Saya tuh dari dulu memang hidup susah ya. Buat makan aja kan lagi kecil sulit. Orang tua saya nggak ada. Saya nih kalau ditanya begini ya saya pasti ngomong. Cuman kalau banyak salah juga maklum nih. Iya. Karena saya SD juga memang nggak sekolah. Ya. SD juga nggak emang sekolah. Saya tuh nggak nyam pendidikan. Cuman Bang Herman tahu, saya cuman orang bergaul. Bagaimana caranya bergaul dengan orang pinter supaya nambah pengalaman buat kita, ya. Terus terang, kalau ditanya pendidikan, walaupun saya jadi kepala desa nih, udah 3 kali, nggak ada. Saya ijazah SD aja persamaan. Cuman saya punya prinsip, punya niat. Punya niat. Bagaimana hidup ini supaya manfaat buat orang banyak. Ah, luar biasa Pak Haji. Itu aja. Saya kutip dikit, maaf ntar lanjutin. Ya. Baba Haji ini sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin Baba Haji saya kasih penjabarannya sekarang, bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah yang mungkin barangkali munculnya daripada nama besar daripada Baba Haji Kunang itu, memberikan kemanfaatan pada orang banyak. Iya itu aja. Paling bagus itu, paling bagus-bagusnya manusia itu kata Nabi Pak Haji. Pada bangun dulu saya. Ya kita bukan
masalah ngomongin ibadah ya. Ini hari ini aja saya udah seminggu bagi-bagi sembako. Subhanallah. Udah 3.000 piece belum selesai ya. Artinya kena masyarakat kita mau munggah mau apa. Iya. Ya artinya kita bukan apa-apa ya. Mungkin sedikit kalau orang nggak punya juga dikasih sedikit aja Luar kan buat biasa. besok memunggah kan. Girang banget. Mungkin girang ya. Girang. Nah, artinya kita niatnya baik. Soal masalah ibadah kita nyampe kalau subhanahu wa ta'ala tidak kan kita nggak tahu. Yang penting orang lapar bisa kelihatan saya. Artinya orang nggak punya bisa rezeki dari kita bisa kelihatan dimakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah dawuh di dalam salah satu kitab bahwasanya memberikan satu suap kepada orang yang kelaparan lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Luar biasa itu, luar biasa. Apa kata Rasul? Bahwasanya man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Baba Haji udah bikin senang orang banyak. Kata Baba Haji tadi istilahnya ya orang terima sedikit banyak mau munggah aturan dia ketaprakan jadi kagak ya kan. Itu sudah memberikan satu kebahagiaan. Nah, bahagia itu orang yang senang kepada datangnya Ramadan, maka dia tidak akan badan jasadnya diharamkan dari api neraka. Artinya apa? Kesulitan hidup, neraka dunia tuh kan, kesulitan pencarian, juga kesulitan daripada pergaulan. Baba Haji dilindungi. Kenapa? Baba Haji telah membuka senyum lebar kepada masyarakat yang Baba Haji kenal, yang Baba Haji dekat dengan dia. Gitu. Nah ini abang supaya tahu ini Garda Pasundan nih ya. Nah logonya merah putih karena kita orang Indonesia kan, orang kita. Ini logonya Kujang. Apa namanya? Kujang. Kujang itu seolah leluhur Jawa Barat lah. Kukuh Kanu Jangji. Nah, ya Kukuh Kanu Jangji. Lah ini Jabatan tangan nih. ini jabatan tangan. Kita semua pun harus akur, harus bersahabat. Mau bangsa apa, mau agama apa, tetap kita harus bersahabat. Harus ngedukung lemah tumpah darah kita. Terus ini apa? Kapas itu lemas. Lemas, ya. Ya, tapi sulit dipecah. Kapas. Ya. Ini apa? Padi. Lah kita kan saya hidup sehari-hari dengan padi. Kalau hidup sama padi bagaimana, Bang? Juga ini padinya padi tua ini. Iya. Nah ini, Abang. Nah ini baji ini, kata baji ini saya nih. Mobil saya 77. Ayo sampai jalan ya. Iya. Kenapa semua? Oh 77 semua. 7. Ya? Mobil anak saya 77. Kan? Ini semua. Terus nih. Ini kan dulu nih rumah saya. Saya kasih sama anak saya perempuan. Tuh. Kan Dewan Baji. Ini enggak, ini yang Komal yang cewek yang kawin ke Haji Asep. Iya. Ini nomornya juga mobilnya semua 77. Iya. Tuh, 77. Ya. Ada filosofinya. Nah, kasih tahu abang saya bilangin ya. Iya. Orang supaya tahu. Nama saya dulu Sunan Gunung Jati. Cuman karena saya orang susah mungkin Lihat mobil di jalan itu banyak ya seolah-olah ngikut-ngikut orang, dipoyokin namanya. Kalau orang Bekasi poyokan ya. Poyokan, Ya. panggilan. Kunang. Ya Kunang, panggilannya Kunang. Setelah saya dewasa mau bikin KTP, saya nggak mau. Yang nama saya terlalu elit, nama saya sampai Sunan Gunung Jati. Kenapa nama Sunan Gunung Jati? Karena dulu bapak saya lagi jarang di Cirebon, ibu saya balik, dia apa namanya tuh? Hamil. Mengandung. Nah, keluar saya badar jadi orang. Gak bisa mau kerja, badar tukang digebuk sama orang tua. Lo kali ngikut dari Cirebon tuh orang baik-baik. Mungkin tuh orang gila ikut ke sini gitu. Makanya saya lahir dinamain sama matua saya, udah nama anak kamu Sunan Gunung Jati. Nah, akhirnya bapak saya marah, ibu saya marah. Kali tuh orang baik-baik dari Cirebon ke sini. Kamu orang badar, orang gila gitu. Jadi nama saya hilang tuh. Jadi kunang gitu. Itu sebenarnya poyokan. Setelah artinya apa kunang? Iya nggak tahu itu kunang ya. Iya. Kunang itu kan kica-kica itu. Iya. Itu dipoyokin orang kunang. Kilo-kilo. Ya, artinya saya nih kalau abang mau tahu memang mungkin cerita, tapi saya mohon maaf ya tadi saya udah ngomong karena saya orang buta huruf, takut salah ngomongnya saya juga mohon maaf. Akhirnya nama saya Kunang. Udah begitu dewasa umur 17 tahun mau bikin KTP, saya nggak mau nama saya yang bagus-bagus. Udah nama saya Kunang aja. Nah, gitu. Nama aslimu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Waduh, nama wali. Nah, Kunang itu terus saya lama-lama sudah dewasa meningkat berjuang ketemu kehidupan, berangkat ke Tanah Suci. Tahun 96. Berangkatin mertua, istri saya, ya semua kita banyak yang teman-teman saudara kita diberangkatin ke Suci. Nama saya di Arab diganti. Oh, diganti lagi sekarang. Diganti. Jadi Kunang itu nggak diganti. Namanya
Haji Muhammad Kunang Maka Oh, Muhammad. pakai HM. Nah, jadi Iya. kesebutnya HMK. Jadi Haji Muhammad Kunang, Oh, singkatnya seperti itu. Itu pantesan merek mobil HMK semua. Semua HMK ya? Iya, HMK. ya. Haji itu riwayatnya. Mobil semua tuh. Ya. Makanya nama Kunang kenapa? Abang mobil saya 77. Nah, belum Nah, disebut kalau tadi. menurut kejawen kan bahasa kampung kan ya. Iya, di kampung. K5 nak 2. Itu kan 7. 9. Nah, saya ini di kampung Gempol hidup saya. 28 biji disatuin sama Kunang 7 35. Dikali 5 7, makanya saya bikin mobil 77. Oh, double. Katanya penyeimbang itu. Nah, punya imbang. Ya. Itu Bang ya, riwayat 77 seperti Iya. itu. Iya, Jadi iya, Pak. kita bukan ngarang-ngarang gitu. Iya. Bikin 77 itu Ada tuh ya. emang silsilahnya seperti itu. Iya. Nama saya Mm-mm. Kunang, aksaranya kan 7. Saya tempat lahir di kampung Gempol. Gempol itu 28 bijinya. Disatuin sama 7 itu 35. Dibagi 7, jadi 7. Ya itulah. Jadi mobil saya 77 77. gitu. Artinya ada sisirannya lah. Gini lah Bang, sekarang kita ke bangunan baru yuk. Iya, siap. Nah, saya juga lagi bikin bangunan baru buat anak-anak kita. Iya. Gitu. Baji anaknya berapa, Ji? Anak 6. 6. Cuman mohon maaf nih, saya Iya. jelasin aja ya. Ibunya 3. Alhamdulillah. Nah, Iya orang. Cuman sekarang yang ada yang ada cuman tinggal 1. satu dari Ya yang istri itu pertama. bukan meninggal. Iya. Kita ya namanya udah tua lah mawas diri lah. Bener-bener jaga. Tapi walaupun kita cari cuman kehidupannya juga jamin. Dijamin, Kita bener. bikinin rumah. Iya. Kita beliin mobil. Benar, iya. Ya. Kita kasih juga tanah. Iya. Gitu. Emang udah kewajiban. Udah kewajiban kita. Ya mungkin itu Iya. jodoh urusan Allah lah. Nah, iya, bener. Kalau saya mah kan emang orang kampung, saya nggak sekolah, kalau ngomong Iya. ya apa adanya gitu. Nah, itu bahasa nama Kunang juga bahasa Arab itu, Pak. Ya, bahasa Arab. saya sih kurang tahu tuh, Bahasa Ustaz. Arab, bahasa Arab itu. Kun itu artinya jadilah. Makanya apa yang Bapak omong jadi. Ya karena bahasanya itu. Kita udah ini nih, beberapa langkah lagi nyampe ke lokasi bangunan saya yang baru. Iya. Nah ini saya beli tanah sawah nih. Oh, sawah tadi nih, Pak. Sawah. Sawah kali 600.000. Kali berapa ribu meter, Pak? Hektar. Ah, 2 hektar kurang 700 meter. 2 hektar untuk bikin 6 rumah, Pak. 6 rumah. Oh. Saya Iya. urug nih. Iya. Mungkin ya nggak ada kehitung lah ribuan rit lah. Iya. Memang tanah kurang lebih 1,5 meter di dalamnya 2 meter Oh, sampai 2 iya, meter. sawah sih pasti. Ini mah. Nah ini Heeh. setelah saya urug ini abang supaya tahu nih. Siap, Pak. Anak dibangun rumah nih. Nah ini rumah saya namanya paling ujung. Iya, namanya Ini apa? nih, ini dulu nih ya. Ini. Ini dulu. Belah sini ini namanya Tri Budi Utomo. Buat anak Buat anak saya. yang pertama, Bukan, anak yang ketiga. anak ketiga, Tri Budi Nih, Utomo. Ya terus ya. Pelan-pelan ya. Iya. Nah. Ini bikin rumah, kenapa abang supaya tahu? Iya, Pak. Anak saya udah punya rumah kok. Iya, udah pada punya. Udah pada punya rumah, ada yang 1, ada yang 2 rumahnya. Apalagi mantu saya mungkin Haji Asep juga pengusaha sukses juga ya. Iya. Rumahnya juga dia ada, udah saya kasih juga. Cuman kenapa saya ini udah tua Bang? Iya. Umur saya udah di atas 65 ke atas. 65. Ya udah 65 atas. Rasa kayak 50, Pak. Udah Iya. tua saya mah. Awet muda ya. Nah ini bikin rumah. Nah ini rumah anak saya yang tadi rumahnya. Iya. Ini namanya anak saya yang nomor 2. Iya. Komala Ayu. Oh, Haji Komala nih. Iya, Hajah Komala. Hajah Komala. Ya. Nih, nggak apa-apa kan terus kan? Ini terus. Nah, yang ujung nih. Iya, ini tanah 2 hektar kurang 700 meter nih. Ini kurangnya. Iya. Kisi bangunan semua, Pak. Ini si bangunan ini 6 dulu. Ya, iya. Nah, nanti kita ceritakan ya. Iya, siap, semuanya. Sama semua, Pak ya? Nah, sama enggak, beda-beda. Orang senangnya saya suruh milih gambar. Oh, iya. Yaudah, kamu gambarnya bagaimana? Iya. Kan? Nah, nanti saya bilangin semua nih. Nah, ini untuk rumah saya. Oh, ini Bapak rumahnya. Karena pagarnya di atas. Iya. Karena ya emang gambarnya seperti ini. Iya. Jaga, maksudnya kenapa udah tua begini pagarnya harus Tinggi. kuat, kokoh, Iya. tinggi. Ya keamanan lah. Keamanan, iya. Keamanan ya. Ya mungkin namanya kita udah tua. Iya. Ya nggak kayak muda-muda lagi, mungkin tenaga apa walaupun orang pandai
Bela diri. jalan atau bela diri bagaimana? Kalau Ya itu? umur tuh nggak bisa dibohongin bang ya. Kagak iya Pak. Kagak, Iya, umur nggak bisa dibohongin. Tapi Rosan Bapak mau ketemu anak tuh. Hah? Ketemu anak ngapa nih mah? Nah ini Oh ini Pak. Kang nih, buat rumah saya nih. Iya Pak. Nih, Wah, ini buat Allah. kandang mobil. Iya. Di sana juga di belakang pendopo. Boleh masuk? Boleh, boleh. Nah ini bangunan seperti ini. Subhanallah. Ini gerbangnya aja tuh. Ini semua Iya. luas bangunan satu rumahnya itu 700 meter. Satu rumah luas bangunannya. Iya. Luas bangunan aja. Luas bangunan. Ya. Belum 700 meter. HP Pak ya? Ya belum. Iya. Rumah aja. Ya saya mau berdua itu Pak, rumah berdua. Udah. itu. Iya. Ini nih, ini 3 ya. Iya. Ini rumah saya nih. Rumah Bapak nih. Nah, nah udah Iya. muter ke sini nih, Bang. Iya. Ini rumah. Siapa ini? Nah, ini kenapa di tengah-tengah lebar begini? Iya. Abang supaya tahu ya. Iya Pak. Ini buat pendopo. Ini sih ke sono. Iya, tempat tamu, Heeh. pendopo, Pak. bukan, Bukan. dapur umum, Oh sini semua. ah, Iya. pos yang penjaga. Iya iya iya. Ya. Iya Pak. Kenapa buat pendopo? Tamu nggak ke rumah, nanti ada yang jaga. Iya iya. Iya. Misalnya Heeh. Ustadz Herman Namu, Oh iya mau Pak. perlunya siapa bang? Kan Iya. ditanya sama Iya. penjaga saya. Oh sama Abah Haji Kunang. Iya, Abah Haji sama. Nah dia tinggal Nunjukin. datang nunjukin Iya, ada tamu Pak Iya. Herman. Heeh. Nanti duduknya di sini di pendopo. Sini. Kenapa saya taruh dapur umum? Iya. Ya, Iya Pak. karena tamu jangan sampai lapar nanti. Luar biasa. Kalau itu. datang ditanya sama Iya. Orang yang jaga. yang orang yang jaga. Heeh. Mau ngopi apa enggak? Iya. Mau makan mie apa-apa? Mm-mm. Itu enggak beli, itu disediain nanti sama saya. Subhanallah. Disediain buat tamu. Nah ini semua buat pendopo. Ini kan nanti ada pendopo saya, Heeh. ada pendopo anak saya masing-masing. Heeh. Ditertibkan. Nih Pak, saya udah inget gini Pak nih Pak, gambaran begini Pak. Kayaknya Bekasi ini Pak harus Baba arahkan Pak, yang muda-muda nih Pak. Baba yang nuain nih di Kabupaten Bekasi kayak cocok dah Pak. Karena Baba karena apa? Negara yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga. Baba keluarganya aja sudah disejahterakan semuanya. Artinya apa? Memberikan satu contoh bagaimana untuk ke depan Bekasi ini kayaknya Baba atau orang Baba ini Pak. Iya Bang Herman, Iya. anak saya aja dikasih rumah udah ada yang 2, ada yang 3 rumah. Iya. Ada yang di Villa Mutiara, ada yang di Lipo. Saya Iya. kasih, cuman saya bikinin lagi. Iya. Nah, ini rumah anak saya nih. Ini nomor berapa nih? Ini paling tua. Namanya Haji Joko Miharja. Oh, Haji Joko. Nah, ini rumahnya. Oh, iya. Ya. Sini Nah, Pak. Abang Trono, Blok ini. itu Pak. Nanti saya masih banyak dijelasin, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa Pak. Nah, nggak Terus. apa-apa. Haji Joko ini rumahnya ya? Nah, Rumah yang ketiga Haji Joko ini berarti? ini rumah yang ketiga dia. Iya, Rumahnya. ada 2 Ya. rumahnya udah. Nah, ini Heeh. di depan nih. Iya. Ini rumah yang jadi dewan, Ade Kuswara Kunang. Oh iya, ini. Yang jadi dewan sekarang nih Iya, rumahnya. Dewan Ade Dia ini. ini rumah kedua karena dia Lipo punya. Lipo ada sono iya. Nah, ini rumahnya nih. Pantes dia bangun. Ade Kuswara Kunang anak saya. Heeh. Tuh. Tapi di antara bangunan ini Pak, ada nggak diciri khasin dari keluarga Bapak keturunan? Apa dari tiang, apa dari genteng, apa dari tembok? Nah, Pak? masing-masing nanti dia cari sendiri gambarnya, resepnya apa. Saya tuh nggak bisa begini. Kamu harus begini enggak? Udah, gitu hak kamu lah, pilih gambar yang maunya seperti apa. Gitu. Kali ada ciri khasnya apa gitu Pak, pintunya? Ya mungkin kalau kita ciri khas kadang-kadang dari variasi tiang-tiang kayak tiangnya. kerajaan. Oh iya, tiang kerajaan. Makanya Iya, saya perhatiin tadi kayaknya ada gitu. kesamaan nih. Hanya itu. Iya, Nah, tiang-tiang. ini rumah anak saya nih. Yang nomor berapa, Pak? Yang nomor 5. Oh, nomor 5, Bontot. Iya. Hmm, Kan kalau Ade kan nomor 4. iya. Ini nomor 5. Heeh. Nah, ini namanya Muhammad Tarmiji Kunang. Subhanallah. Nah, cuman anak saya, Hmm. Bang Herman tahu cacat. Hmm. Karena dia kecilnya kan lagi balap motor karindas mobil. Iya. Karena kakinya pendek nggak bisa pakai kaki gitu. Cuman ya alhamdulillah mungkin saya juga sadar karena itu semuanya udah kehendak Allah memberikan sesuatu yang paling terbaik lah. Yang penting kita sehat, dia juga masih Nah, sehat itu. keadaannya, masih bisa berkomunikasi, bisa bareng-bareng lah. Pemirsa Jawar Channel Indonesia, dari Bapak Haji Kunang ini telah memberikan banyak motivasi kepada kita. Intinya apa? Kekayaan itu bukan mutlak di tangan, tapi Bapak Kunang meletakkan daripada dunia bukan di hati, meletakkan dunianya di telapak tangan. Kenapa? Karena dia wariskan kepada anak-anaknya. Bahkan dari satu anak tuh ada yang punya 2 sampai 3 rumah.
tujuan dia apa? Dia bangun pendopo, terbuka gerbangnya untuk masyarakat siapapun yang nyampe dia hormati. Karena aduyub kal mayit, ya kan? Man akramal daifa akramallah. Baba Haji ini sangat memuliakan tamu. Siapapun yang datang pasti dimuliakan. Bahkan akan disediakan dapur umum. Ketika ada tamu yang nyampe, ada pramuria yang memberikan satu tawaran makan atau kopi. Ada lagi jelasin Bapak Haji? Iya, enggak gini. Artinya gini. Abang harus tahu ya udah tanggung ya. Iya. Supaya tuntas. Iya betul. Kenapa kok ada yang ngomong ke saya, bah, buat apa tuh anak udah punya rumah dibangunin rumah gitu? Karena punya rumah masing-masing, iya, saya juga tahu. Saya juga artinya segala sesuatu memang kita harus paksakan. Saya itu bukan orang mampu banget lah. Memang saya memaksakan supaya demi kebaikan. Karena banyak orang bapaknya udah tua, apalagi meninggal, orang kaya, anaknya berantem. Siap. Perebut waris, perebut harta, ujungnya semua jadi susah. Iya. Kenapa saya dibikin satu kompi begini? Supaya di waktu-waktu lebaran cucu saya lari-larian sama saudara-saudara misalnya, kakak adeknya. Jadi tetap bersatu. Supaya ke depan setelah saya mungkin tidak ada nih ya, setelah saya mungkin takdir saya dipanggil sama Allah, dia tuh jangan sampai ada selisih paham, supaya harmonis dengan saudara-saudara. Luar biasa. Gitu. Itu Jangan sampai perebut waris, bagaimana dari sekarang saya atur. Makanya saya bikin satu kawasan nih, Kang Herman, Iya. supaya dia juga berpikir nih, ini siloka dari orang tua. Siloka. Gitu maksudnya. Iya. Ya, saya tuh hidup ini nggak berlebihan lah. Yang penting kita banyak saudara, banyak rezeki, disehatkan rohani, jasmani, dijauhkan dari segala masalah. Kita bergaul, dukunglah kita yang ada di tanah Bekasi, dukung Bekasi bagaimana supaya kondusif, supaya masyarakat Bekasi sejahtera. Iya. Itulah Bang Herman ya. Iya, ini Pak Haji, mungkin dia terakhir nih, dia terakhir. Enggak juga ada. Ada lagi. Nah ini di belakang tuh ya, tapi kita jauhnya ke sono. Iya, Itu di buat sini. masjid. Ada buat masjid. Itu di belakang. Wah, Kurang lebih 2000 meter saya persiapkan. Nah ini di belakang juga ada nih, cuman kita jauh lah nggak ke sono. Iya, di sini itu aja belakang ya. buat gor, sarana olahraga lah, sarana olahraga ya. Disiapin juga olahraga. Disiapin buat tamu-tamu. Ya ngobrol-ngobrol sore ngopi. Ada saung pencaksilat juga dong, ya, Haji. sambil main bola apa tuh, bulu ayam itu namanya. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya. Ya, berarti olahraga lari-larian gitu. Semuanya nih udah saya siapin. Iya. Udah saya rencanakan, mudah-mudahan keinginan kita dikabul dengan baik sama Yang Maha Kuasa. Amin. Itu Bang Herman Iya, ya. ini terakhir dulu Pak Haji. Iya. Nah, Pak Haji, untuk pertama tadi untuk keluarga udah tuh. Keluarga. Tadi untuk keluarga kan baru sebutin tuh rumah-rumahnya. Ada pesan ntar kan anaknya nonton. Sama Garda Pasundan tuh. Jangan Saya juga ini kan pesan. Juara apa namanya? Juara channel Indonesia Pak Haji. Saya juga terima kasih. Iya, siap Pak Haji. Juara channel Indonesia yang sudah meliput saya. Siap. Saya juga ngomong apa adanya. Dan saya juga mohon maaf kalau omongan saya salah, karena saya juga udah ngomong duluan kan. Saya orang ke sekolah, saya orang nggak punya pendidikan, kan seperti itu. Sini emang harus kalau keluar. salah ya mohon dimaaf, karena saya udah mohon maaf duluan. Iya, tuh pesan itu ke anak-anak. Iya, mudah-mudahan saya juga ke keluarga saya, ke anak saya, supaya bisa lebih melanjutkan hubungan kita secara baik dengan masyarakat Bekasi, supaya bisa ngikut, bisa lebih baik dari orang tuanya. Harus lebih dermawan lagi. Ya. Kalau punya rezeki, ya memang ada hak orang lah yang dikasihin. Ya kita juga terima kasih nih ke abang-abang jadi channel. Juara channel Indonesia. Juara channel Indonesia, terima kasih banyak. Mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Apa namanya buat Garda Pasundan nih? Nah sekarang nonton. Buat Garda Pasundan juga organisasi kita. Saya berpesan anak-anak juga memang yang tadi saya omongin seperti itu. Iya. Lalu juga masyarakat keberatan adanya Garda Pasundan, mungkin ulahnya kurang baik, tolong hubungi saya. Siap, ya. iya. Tolong hubungi, ada kantornya di Desa Sukasari ya. Des. Ada kantor pusatnya di DPP di Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru. Saya selalu siap kalau memang itu ada kepentingan buat masyarakat Bekasi, buat teman-teman Bekasi, silaturahmi, selalu siap 24 jam. Handphone saya hidup. Berarti kita ada ini nih, ada satu harapan. JCI kan belum ada kantornya nih. Nanti diusahain sama Babak. Insya Allah. Pemirsa Juara Channel Indonesia, inilah kelugosan dan ketegasan sosok bernama Baba Haji Kunang yang ada di bilangan Bekasi Selatan, Toko Bekasi. Yang pertama, beliau memikirkan Kabupaten Bekasi, bagaimana anak cucu dan keturunan yang berada di wabil khusus bilangan Kabupaten Bekasi
mereka bersatu padu. Tidak saling iri, tidak saling menjegal, juga tidak saling mematahkan. Pesan dari beliau adalah bagaimana bisa berbagi dan dermawan. Bahkan yang diamalkan adalah khairunas anfa'uhum linas. Siapa yang paling baik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Dari itu, Abi Syuherman Haromain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia, kunjungan spesial kepada Bapak Haji Lurah Kunang. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Setiap satu like dan komen serta bagikan, Abi doakan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tayangan ini kita bisa menghikmah ya, bahwasannya dengan ketekunan, dengan tekad yang bulat, dengan yakin kepada Allah, segala sesuatu bisa terjadi. Terbukti dengan sosok beliau, Abah Haji Kunang, beliau bisa membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu ada. Semoga bisa jadi panutan buat kita selaku generasi muda, bisa menjadi sukses, bisa menjadi orang dermawan, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian video reaksi dari kami, dan terima kasih kepada Jawara Channel Indonesia yang telah mengizinkan untuk mereaksi videonya. Semoga makin sukses, makin jaya, dan bisa menjadi akun YouTube yang sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.